Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Iya, sudah 1 minggu kita tidak berjumpa. Dan minggu ini adalah minggu Advent ketiga. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki minggu Advent ketiga. Berarti sebentar lagi kita sudah akan merayakan, menyambut sukacita kita, yaitu lahirlah Sang Juru Selamat dunia. Nah, adik-adik, kakak sangat berharap adik-adik boleh terus bersukacita dan bersemangat. Apalagi kita mau menyambut Sang Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau ajak adik-adik semua, yuk bersemangat, semuanya bangkit berdiri. Ayo, kakak lihat masih banyak yang belum berdiri, masih ngantuk-ngantuk. Ayo, kita semangat walaupun mungkin tadi malam tidurnya larut malam. Tapi pagi hari ini adik-adik semua kakak mau ajak untuk bersemangat dan bersukacita memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian, ya. Kita mau katakan hatiku penuh nyanyian untuk menyambut Sang Juru Selamat dunia kita. Yuk kita naikkan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Yalah Raja, Raja, yalah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, oh, oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya adik-adik, kakak lihat masih banyak adik-adik yang belum bergerak ya. Kakak mau adik-adik berdiri, bukan saja berdiri tapi diam ya, tapi berdiri sambil bergerak ya, mengikuti Kak Ria ya, gerakannya ikuti Kak Ria dan sambil menyanyi memuji Tuhan. Kita mau bersukacita ya, kita mau katakan hatiku penuh nyanyian. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Oh
surga. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang begitu mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sampai hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun hanya di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami masuk di dalam minggu Advent ketiga, minggu penantian, di mana sebentar lagi kami akan bersukacita, seluruh dunia akan bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Berkati kami Tuhan, ibadah kami, supaya kami boleh bersukacita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya kami banyak memperoleh berkat melalui ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, tanpa terasa ya, kalau minggu ini adalah minggu ketiga. Memasuki minggu Advent ketiga, tidak terasa seminggu lagi kita akan merayakan sukacita karena Sang Juru Selamat kita lahir. Untuk itu mari adik-adik kita semua mempersiapkan diri kita, hidup kita, hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, mempersiapkan diri kita menyambut Sang Juru Selamat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta Roida, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu ya. Kita mau naikkan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami anak-anak-Mu sekolah minggu pada hari ini boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati, pikiran, seluruh indera kami. Di dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, pengajaran bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam kitab Injil Matius. Tahu ya, Injil Matius dalam Perjanjian Baru. Nah, coba buka Alkitabnya, Matius pasal 25 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-12. Marilah kita bersama-sama membacanya. Demikianlah isinya, adik-adik memperhatikan ya, dengarkan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, apa kabar semuanya sekarang? Semua baik kan? Sehat semua? Ya, pasti baik dan sehat ya. Ya, semoga semuanya baik dan sehat. Nah, adik-adik tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk dalam minggu Advent yang ketiga. Ya kan? Sebentar lagi kita akan masuk merayakan Natal, merayakan Yesus Kristus keselamatanku, Yesus Kristus keselamatan dunia. Nah, sedikit ya adik-adik, Inang mau jelaskan ya. Advent pertama lilin menyala, kedua, ketiga, keempat. Ini semua menandakan ada lilin pertama, lilin pengharapan ya. Orang Kristen harus berpengharapan. Yang kedua, lilin yang dinyalakan pada Advent yang kedua itu hendak menandakan damai. Nah, anak-anak Tuhan semuanya hidup dalam damai. Yang ketiga, tepat hari ini menandakan sukacita. Ya, anak-anak Tuhan sekolah minggu penuh sukacita. Dan keempat, nanti tanggal 22 itu kita merayakan kasih Allah,
Kristen, anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kasih. Nah, adik-adik mohon ingat itu ya, supaya setiap kita mau merayakan atau lihat lilin Advent, ada sesuatu yang kita ingat. Nah, sekarang pengajaran dari Tuhan kepada kita, bagaimana bersukacita menyambut Tuhan Juru Selamat kita. Ada ingat ya adik-adik nyanyian yang mengatakan janji Tuhan itu pasti akan datang. Ingat gak? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tahu ya? Sudah diikuti dalam hatinya menyanyikan itu. Yesus berjanji dia akan datang, dan setiap orang yang percaya kepadanya saat dia datang, semuanya menyambut dengan sukacita, mendapat upah yang besar. Yesus akan datang. Dan pada saat ini kita orang percaya bagaimana menyambut Kristus yang datang membawa keselamatan bagi kita. Kita menanti, menyambut, tidak dengan duduk tenang, diam, tidak melakukan apa-apa, tidak seperti itu. Nah, dalam rangka menyambut Tuhan, sebagaimana kita dengarkan dalam firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan hari ini, bagaimana ya kita menyambut, kita menyongsong Tuhan yang datang, Juru Selamat kita. Bagaimana? Nah, adik-adik, menyambut Tuhan dengan sukacita di dalam hidup kita sehari-hari tentu tidak bermalas-malas ya. Lakukan sebagaimana yang harus kita lakukan. Ada saatnya makan, minum, bekerja, ada saatnya untuk belajar, mengerjakan PR, semuanya kita kerjakan dengan baik dan melakukan kebaikan di rumah, di tempat bermain. Oh, sekarang tidak bisa bebas bermain ya. Di rumah, kepada orang tua, kepada sesama kita, kepada tetangga kita. Mari tetap berbuat kebaikan. Itu pertanda sukacita menyambut Tuhan. Kita sudah mendengar tadi ya cerita atau perumpamaan yang menggambarkan bagaimana anak-anak Tuhan menyambut Tuhan dengan perumpamaan 10 gadis ya. Di sini menyongsong, menyambut mempelai. Bagaimana mereka menyambutnya? Diceritakan di sini mereka semua membawa pelita, membawa lampu, ya. Dan ternyata diberitahukan bahwa ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana. Bagaimana sih yang bodoh dan yang bijaksana ini? Adik-adik, mau dikatakan bahwa Tuhan pasti datang ya, tapi kapan waktunya datang tidak diberitahu, tapi pasti Tuhan datang. Nah, ke-10 perempuan ini menyongsong menyambut mempelai dengan membawa pelita. Adik-adik mungkin tidak tahu lagi ya, tidak melihat atau tidak pernah melihat bagaimana ada lampu, ada pelita dengan minyak di bawahnya. Ya, nggak pernah lagi mungkin lihat ya. Nah, tapi bisa kita gambarkan kira-kira begini. Adik-adik semua sudah hidup di zaman now katanya ya. Semua anak-anak sudah tahu handphone, gadget ya. Dan gadget itu di dalamnya biasanya ada lampu ya, ada senternya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan supaya tetap itu handphone atau gadget kita hidup, ya kita cas dulu, gitu kan? Tapi selain itu, supaya tetap dia bisa kita pakai, kita persiapkan ada namanya power bank ya. Kira-kira begitulah ya. Kalau dulu ada lampu, ada minyaknya, sekarang ada handphone, terus ada power bank, gitu ya. Nah, kira-kira mereka membawa lampu. Ya, 10 gadis-gadis ini bawa lampu. Tapi
dikatakan di sini ada 5 orang yang bodoh. Mereka membawa lampu tapi tidak membawa minyak. Nah, ada handphone sudah terisi, makanya hidup gitu, tapi tidak bawa power bank. Nah, mempelai itu akan datang, pasti datang, cuma sekali lagi tidak tahu kapan waktunya datang. Nah, mereka menunggu, akhirnya karena yang ditunggu-tunggu tidak datang, akhirnya mereka tertidur, ngantuk, tertidur. Nah, ketika mereka ngantuk dan tertidur, sambil lampunya hidup, terus terdengar suara mempelai datang, mempelai datang. Lalu mereka bangun, dilihatnya, contohnya ya, handphonenya udah mulai merah. Tidak ada lagi baterainya, sudah mulai redup. Semuanya begitu, sudah mulai redup. Tapi yang bijaksana itu yang membawa power bank, cepat-cepat dia isi dan hidup lagi. Lalu 5 orang yang bodoh itu bilang, minta dong, kasih pinjem dong. Oh, tidak bisa, sana pergi beli ke sana. Tidak bisa, nanti nggak cukup untuk kau, nggak cukup untuk aku. Lalu mereka pergi membeli minyak, atau bilanglah ya, mencari power bank. Nah, 5 orang yang bijaksana ini pergi menyongsong mempelai yang sudah datang. Yang lain, yang 5 orang pergi membeli. Nah, mereka tidak siap sedia. Dan 5 orang yang bijaksana ini kemudian menyambut, dan mempelai yang datang itu membawa mereka ke perjamuan. Mereka menikmati perjamuan yang enak bersama dengan mempelai yang ditunggu-tunggu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dikatakan di dalam cerita ini, mempelai itu menutup pintu rumahnya. Dan saat pintu tertutup, 5 orang yang bodoh ini datang, mengetok-ngetok, "Tuan, Tuan, buka pintu." Oh, tuannya berkata, "Maaf, bukan sombong, bukan pelit. Kamu tidak aku kenal." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa sih maksudnya itu? Apa artinya itu bagi kita? Nah, orang yang percaya, anak-anak sekolah minggu yang kenal Tuhan Yesus, dia selalu tahu berbuat yang baik. Kebaikan tidak bisa dipinjam. Ya, tidak bisa dipinjam karena Tuhan sudah kasih kebaikan itu bagi kita masing-masing. Nah, masing-masing punya tanggung jawab melakukan yang baik kepada siapapun, dan kebaikan itu udah ada pada kita. Nah, kita diminta oleh Tuhan dalam menyambut Tuhan melakukan kebaikan dengan penuh sukacita kepada siapapun, dimanapun. Belajar yang baik dengan penuh sukacita. Tanggung jawab, lakukan hal-hal yang baik, supaya ketika Kristus datang kita ditemukannya baik, dan Tuhan mengenal kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya adik-adik semuanya. Jadi nggak bisa dipinjam kebaikan itu ya. Kebaikan itu sudah ada dalam diri kita, dan itu harus kita lakukan kapan saja, di mana saja. Itu tandanya anak-anak Tuhan yang bijaksana, siap sedia melakukan yang baik, karena kebaikan itu ada di dalam hati, sudah diberikan Tuhan kepada kita. Lakukan kebaikan dengan sukacita, pertanda kita anak-anak Tuhan yang menyambut Tuhan dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang bijaksana, siap sedia melakukan yang baik, karena Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap bersukacita melakukan kebaikan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kakak ada beberapa pengumuman. Adik-adik boleh disimak ya pengumumannya. Untuk yang pertama, pelaksanaan ibadah online Natal Sekolah Minggu tanggal 26 Desember 2020. Untuk kelas kecil pukul 7 pagi dan untuk kelas besar di pukul 9 pagi. Dan untuk yang kedua,
Pengambilan hadiah Natal akan dilaksanakan tanggal 26 dan 27 Desember 2020. Untuk jam pengambilannya akan infokan kembali ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Inang Pendeta. Sungguh indah ya, di mana perempuan-perempuan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau menjadi perempuan yang bijaksana atau perempuan yang bodoh. Begitu juga dengan kita hari lepas hari. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap dengan mempersembahkan hidup kita yang terbaik baginya. Mari adik-adik, kita berikan persembahan terbaik buat Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian Yesus menginginkan daku bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai ketemu kembali.